Pemirsa, amalan yang kedua adalah al-qiyam, yaitu sholat malam. Bisa sholat tarawih, bisa juga sholat tahajud atau qiyamul lail. Inilah amalan kedua yang harus kita kuatkan dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan padanya apa yang akan berlalu dalam kehidupannya. Ulama mengatakan wahada tambihun muhimmun. Ini adalah merupakan peringatan yang sangat penting. Yang bagilah ke akhil muslim, yang harus kalian wahai orang muslim untuk memperhatikannya, yaitu antuk milat tarawih ma'al imam. Hendaknya kalian sholat bersama imam secara sempurna dan sampai kepada salam terakhir, artinya mengikuti sholat witir. Hatta tuktaba fil qaimin. Agar apa? Agar kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dalam golongan dianggap qiyamul lail, sholat semalaman penuh. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qama ma'a imamihi hatta yansharif. Barang siapa yang sholat malam, barang siapa yang mendirikan sholat malam bersama imam, sholat tarawih bersama imam, hatta yansharifa, sampai bubar, sampai selesai sholat, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia dicatat seperti sholat malam sepenuhnya. Rawahu Ahlus Sunan. Para pemirsa yang berbahagia, betapa para sahabat dalam menjalankan ibadah qiyamul lail, sholat tarawih, kita lihat mereka sampai bergelantungan. Rasulullah memasang tali-tali, para sahabat pasang tali-tali di tiang-tiang Masjid Nabawi. Mereka bergelantungan di antara tali-tali tersebut karena saking lamanya bacaan ayat pada waktu sholat qiyamul lail. Mereka ini meraih tadi, dicatat sebagai orang-orang yang sholat malam sepenuhnya. Kualitas bukan kuantitas. Ada saudara kita yang mengutamakan kuantitas, 21 misalkan, tetapi cuma sekejap sholatnya, dengan Al-Fatihah satu nafas, dengan ayat mungkin satu ayat. Tapi di sana ada yang mungkin 11 rakaat, tetapi dia membaca dengan tartil, kemudian dengan beberapa ayat secara khusyuk, maka sesungguhnya kualitas lebih kita utamakan dibanding dengan kuantitas. Tetapi bila mana kuantitas kualitas ini dipadukan, maka luar biasa. 21 rakaat misalkan dengan bacaan ayat yang baik, pelan-pelan, ditadaburi, difahami, satu halaman misalkan, dibanding dengan 11 rakaat yang sama bacanya, maka tentunya yang kualitas dan kuantitas yang 21 inilah yang lebih baik dibanding dengan 11 rakaat. Tetapi bila mana tidak, maka yang 11 rakaat akan lebih baik dibanding dengan yang 21 rakaat. Ini bila kita lihat dari sisi kualitas. Oleh karena itu, ibadah sholat tarawih kita, mari kita betul-betul siapkan imamnya, kita siapkan fisik kita, sehingga kita bisa sholat dengan penuh khusyuk dan dengan bacaan-bacaan tentunya dengan tartil dan bisa difahami oleh makmum. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, amalan ketiga adalah amalan sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Akan tapi Rasulullah ketika datang bulan suci Ramadan adalah makhluk manusia yang paling lebih dermawan lagi. Kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Beliau Rasulullah lebih dermawan, lebih baik daripada angin sepoi-sepoi yang sedang mengalir atau menerpa diri kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian pemirsa? Tentunya pada bulan suci Ramadan pahala-pahala akan Allah lipat gandakan pada amal-amal kita. Di situ ada it'amu al-ta'am, memberikan makan. Wa yut'imuna at-ta'ama la hubbi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa' wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dan seterusnya ayat itu,
Ini adalah anjuran, ini adalah abwabus shadaqah waswariha, pintu-pintu sedekah, dan gambarnya adalah memberikan makan kepada handai tolan. Di sana juga ada istilah taftirus saimin, memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman, barang siapa yang berikan buka atau iftar kepada orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaimi syai', maka baginya adalah pahala yang sama tanpa dikurangi dari pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Akhraju Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu Albani. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita sekarang di Masjidil Haram. Mereka berlomba-lomba memberikan makan, memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita dari Rodatul Ulum, baik di Yaman maupun Mesir atau yang lainnya, sekarang tumplek-blek di Masjidil Haram. Mereka ingin mengambil fadilah sholat di Masjidil Haram, di mana ibadah di sana, sholat di sana Allah lipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat atau di masjid selain Masjid Al-Haram. Mereka cukup dengan tiket PP, karena makan pastikan mereka sudah bisa makan, buka puasa dan sahur di Masjidil Haram. Banyak orang yang mencari, orang-orang ingin berbuka puasa di Masjidil Haram. Bahkan mereka kadang-kadang sampai menarik kita, mengajak kita agar mau makan apa yang mereka hidangkan. Dan ini kondisi di Al-Haram, baik Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Orang-orang Arab, orang-orang muhsinin, orang-orang yang memiliki as-sakha, mereka ingin berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala orang-orang yang berpuasa pada saat ini dengan cara memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau kita kembali kepada kehidupan orang-orang Mesir, pada saat ini di depan rumah orang Mesir itu ada tenda. Bukan untuk menikahkan anak mereka, bukan untuk mengadakan hajatan, tetapi mereka melaksanakan yang disebut dengan Maidatur Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan makan, buka puasa kepada siapa saja yang berjalan di depan rumah mereka. Mereka menyiapkan makanan dengan lauk pauk yang sangat lengkap dan snack yang sangat lengkap bagi orang-orang yang berpuasa. Mereka ingin meraih kebaikan-kebaikan. Mereka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang berpuasa yang mereka beri makan. Kami dulu sebagai mahasiswa Al-Azhar di sana dengan teman-teman yang lainnya alumni Rodatul Ulum, ketika datang Ramadan, alhamdulillah kami tidak pernah mengeluarkan dana sedikit pun, uang sedikit pun untuk beli makan, baik buka puasa pun sahur. Kenapa? Karena kami bisa mengambil dari Maidatur Rahman. Kami bisa makan di situ dan bisa mengambil untuk kami buat untuk makan sahur bersama saudara-saudara kami, para pelajar, para mahasiswa Al-Azhar pada saat itu. Ini merupakan sikap orang-orang muslimin Mesir yang luar biasa, yang sesungguhnya sangat-sangat kita hargai dan hormati. Ya mungkin ini juga ada di Indonesia, tapi tidak sebanyak yang ada di Timur Tengah, saya kira seperti itu. Para pemirsa yang berbahagia, kita di Indonesia sering juga membagi takjil namanya. Artinya memberikan, bukan takjil tapi ta'jil. Artinya apa? Agar segera membuka puasanya ketika sudah ada azan. Ta'jil berarti menyegerakan untuk berbuka puasa. Dengan air segelas atau dengan 3 kurma di jalan-jalan. Ini juga insya Allah kita akan meraih pahala. Orang-orang berpuasa yang kita kasih takjil tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala puasa mereka. Maka ini bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini, kapan dan di mana saja pada saat bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, lalu kemudian bukan itu saja, memenuhi kebutuhan masjid. Di masjid juga disediakan makan, buka puasa dan sahur bagi orang-orang yang mu'takifin. Memenuhi kebutuhan shaimin dan mu'takifin. Ini juga penting. Makanya banyak saudara kita di Timur Tengah sana, itu mereka yang jarang pulang ke rumah mereka. Mereka masih banyak melihat kepada qudwah, tauladan kita, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka ketika datang Ramadan, mereka menutup toko-toko mereka. Ketika datang Ramadan, mereka menutup kajian-kajian mereka. Ketika datang Ramadan, mereka tidak bekerja lagi. Mereka sudah cuti untuk bisa fokus ibadah di bulan suci Ramadan.
Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika datang bulan Sya'ban, mereka sudah meninggalkan pasar, mereka sudah menutup toko-toko mereka, agar mereka bisa meraih, bisa fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka menganggap sekali lagi, kerja selama 11 bulan cukup untuk dikumpulkan guna memenuhi kebutuhan atau ekonomi ketika di bulan suci Ramadan. Maka banyak saudara kita sekarang yang sudah masuk ke masjid. Dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti akhir Ramadan mereka sudah masuk. Dan mereka nanti baru pulang ketika Idul Fitri. Para pemirsa yang berbahagia, inilah kebiasaan saudara-saudara kita salafun salih, para kedua kita, dan saudara-saudara kita yang sekarang ini ada di Masjidil Haram. Ada yang umroh selama 1 bulan full, ya. Umroh full Ramadan bahasanya. Ada juga mereka itikaf di masjid itu full Ramadan juga. Dari awal sampai akhir, bukan 10 hari terakhir Ramadan, bukan. Hadirin yang berbahagia, kaitannya dengan tadi, sedekah tadi. Saya punya cerita bahwasanya di sana ada seorang konglomerat namanya Ridwan Al-Agil. Beliau adalah seorang saudagar kaya Mesir. Punya toko elektronik, punya toko batonia yaitu selimut, punya toko-toko di mana-mana. Beliau memusatkan sedekah-sedekahnya itu di bulan suci Ramadan dengan cara membagi batonia, selimut-selimut ke masjid-masjid bagi orang-orang yang beriktikaf. Bayangkan, membagi selimut-selimut kepada orang-orang yang iktikaf di masjid-masjid. Setiap masjid dilalui oleh beliau, oleh orang-orang beliau, dibagikannya selimut-selimut untuk mereka. Karena di Timur Tengah pada setelah Ramadan bisa jadi ini terjadi musim dingin di sana.